Sekarang ini umat Islam pada umumnya sudah tidak merasa kalau yang dilakukan itu sudah jauh dari Quran dan Sunnah. Mengapa demikian? Karena memang tidak mempelajari. Quran ya hanya dibaca saja, apalagi Sunnah. Tidak pernah mempelajarinya. Melakukan aturan agama, tinggal mendapatkan, mewarisi apa yang didapat dari nenek-nenek moyangnya dulu seperti itu. Seolah-olah itulah ajaran Islam. Seolah-olah Islam itu seperti itu. Padahal kalau dicocokkan betul dengan aturan Allah dan Rasul-Nya, jauh. Bahkan tidak ada yang cocok dengan apa yang biasa dilakukan. Maka dari itu, orang yang mengaku dirinya beriman, tanyakan pada ayat ini kan, dalam surat Al-Hadid tadi, apa belum saatnya? Orang yang mengaku dirinya beriman, hatinya untuk khusyuk. Ingat pada Allah, tunduk patuh dengan apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Di samping itu diingatkan, kamu orang Islam yang diberi kitab suci Al-Quran, jangan berkeadaan seperti orang-orang yang telah diberi kitab sebelum Al-Quran. Tidak boleh seperti mereka. Tidak boleh seperti mereka tentang apanya? Tata cara beragama. Mereka telah fatola alaihimul amadu. Jadi telah masa yang panjang mereka. Amat panjang dia berpisah dengan kitab sucinya. Akhirnya faqasat qulubuhum, hatinya menjadi keras. Wa katsirum minhum fasiqun, banyakan mereka menjadi orang fasik. Nah, walaupun mereka awal-awalnya juga termasuk orang yang beriman, diutus kepada mereka nabi yang membawa kitab suci. Ya, mengajarkan kepada mereka tentang keimanan. Tapi makin jauh dari masa kenabian, mereka makin jauh dari kitab sucinya. Ya, akhirnya karena makin jauh dari kitab sucinya, kehilangan lacak. Ya, tata beragama tidak sesuai dengan kitab sucinya. Kalau nanti diungkapkan tentang isi kitab sucinya, dia tidak mau menerima. Karena merasa agama yang dilakukan, dijalankan selama ini tidak seperti itu. Tidak seperti kitab sucinya itu. Kau tahu-tahu disampaikan begitu, berbeda dengan kebiasaannya. Maka akhirnya justru yang apa diterangkan dalam kitab sucinya itu yang ditolak. Kebiasaan yang sudah dilakukan, walaupun itu bertentangan dengan kitab sucinya, itu yang dipegangi. Nah, itu dilarang umat Islam seperti mereka. Kalau umat Islam makin jauh, lama tidak berpegang teguh, tidak memahami kitab sucinya, nanti akhirnya seperti mereka. Ngakunya Islam, ya. Kalau diungkapkan isi kitab suci mereka, kitab suci Al-Quran maksudnya, ternyata berbeda dengan kebiasaan yang sudah dilakukan, yang sudah mendarah daging di hatinya, ya. Qur'annya yang ditolak. Qur'annya yang ditolak. Maka pengajian-pengajian
MTA di beberapa daerah ditolak karena mengajarkan Al-Quran, isi kitab suci Al-Quran itu. Ternyata telah diajarkan kitab suci Al-Quran berbeda dengan kebiasaannya. Terus disebarkan isu adanya pengajaran MTA membuat resah. Resah. Sebab berbeda dengan kebiasaan yang sudah berlaku di masyarakatnya. Masyarakatnya biasa sudah jauh dari kitab sucinya, diungkap kitab sucinya berbeda. Nah, bagi orang-orang yang ngaji, setelah mengetahui tuntunannya, meninggalkan perbuatan yang selama ini menjadi kebiasaan dilakukan. Nah, karena dirinya biasanya melakukan begitu terus tidak mau lah dianggap membuat resah. Padahal yang resah itu justru yang tidak ngaji. Kalau yang ngaji ngerti tuntunan makin tenang. Ya, makin tenang cara beragama karena mengerti dari yang tanpa tuntunan kepada tuntunan. Nah, yang resah itu yang biasa tidak pakai tuntunan tapi sudah merasa nyaman dengan itu, nah tahu-tahu datangkan tuntunan yang berbeda dengan kebiasaannya. Apalagi dulunya dianggap tokoh di masyarakatnya. Terus setelah jadi nanti mengikuti Al-Quran, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan oleh masyarakatnya tidak diterima. Pertentangan dalam hatinya. Kalau saya tetap bertahan mengikuti umumnya di masyarakat ini, saya tetap dihormati, disegani, ya, didengarkan pembicaraan saya. Tetapi sadar bahwa yang saya lakukan itu tidak ada tuntunannya. Nanti di hadapan Allah, saya akan bertanggung jawab bagaimana kalau ditanya oleh Allah. Karena nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan. Ya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula wala takfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu. Jangan melakukan suatu perbuatan ibadah yang kamu tidak tahu ilmunya. Sebab nanti pendengaran, penglihatan, hati akan ditanya, dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah nanti. Kamu melakukan seperti itu mendengar keterangannya siapa? Kamu melakukan seperti itu melihat prakteknya siapa? Ya, kamu melakukan seperti itu memahami ajarannya siapa? Nah, itu nanti ditanya. Kalau itu tidak sesuai dengan apa yang dituntutkan Rasulullah, fahuwa raddun. Ditolak itu. Ditolak. Nah, maka itulah sunatullah berlaku.